Belanda merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa Barat Laut. Negara ini memiliki ciri khas kincir angin megah yang memutar bunga tulip yang semarak dan indah. Pada akhir tahun 2019, pemerintah Belanda mengumumkan rencana untuk secara resmi menghapuskan penggunaan nama Holland dan mendorong penggunaan nama Netherlands atau Nederland dalam upaya untuk memperbarui citra negara tersebut di dunia internasional. Langkah ini dimaksudkan untuk menstandardisasi penggunaan nama negara yang benar dan untuk mempromosikan citra yang lebih komprehensif dari seluruh wilayah negara, bukan hanya Provinsi Holland yang mencakup Amsterdam dan Rotterdam. Langkah ini mulai berlaku pada Januari 2020 dan mencakup berbagai lembaga pemerintah, perusahaan, universitas, dan organisasi olahraga yang mulai menggunakan Netherlands secara resmi dalam semua kampanye branding, dokumen resmi, dan materi promosi mereka. Selamat datang di Belanda yang menakjubkan. Negara ini terletak di Eropa Barat Laut, berbatasan dengan Jerman dan Belgia. Dengan luas total 41.543 km persegi, Belanda memiliki garis pantai yang membentang sepanjang 451 km, menjadikannya negara ke-22 terkecil di Eropa dan ke-135 terkecil di dunia. Belanda terkenal dengan sejarahnya yang kaya, budaya yang luar biasa, dan pemandangan alam yang memukau. Dengan populasi sekitar 17,861,351 juta orang, hampir 92% dari mereka tinggal di perkotaan. Rasio gender di Belanda hampir seimbang, dengan sekitar 8,7 juta laki-laki dan 8,8 juta perempuan, menciptakan masyarakat yang beragam dan inklusif di negara tersebut. Belanda terkenal dengan orang-orangnya yang memiliki tinggi badan yang mengesankan. Rata-rata tinggi pria Belanda adalah 6 kaki 0,5 inci, sementara wanita Belanda memiliki tinggi rata-rata 5 kaki 7,5 inci. Keberagaman juga menjadi salah satu aspek menonjol dari Belanda, di mana masyarakatnya dikenal karena toleransi, penerimaan, dan semangat inklusivitas. Orang Belanda terkenal karena keterus-terangan dan kejujuran mereka. Mereka menghargai komunikasi yang terbuka, berterus terang, dan cenderung jujur dalam percakapan. Perdagangan budaya ini sering dijuluki sebagai keterus-terangan Belanda. Terkenal dengan keterbukaan pikiran dan toleransi yang tinggi dalam masyarakatnya. Negara ini memiliki beragam keyakinan agama, dengan banyak penduduknya mengidentifikasi diri sebagai non-religius, sementara yang lain menganut agama Protestan, Katolik, dan Islam. Semangat kewirausahaan dan inovatif juga merupakan ciri khas masyarakat Belanda. Pendekatan bisnis yang kreatif dan inovatif telah membuat negara ini menjadi tempat berkembangnya berbagai startup dan perusahaan sukses. Pada tahun 2020, Belanda sendiri memiliki perekonomian yang dinamis dengan PDB yang cukup besar, menjadikannya pemain penting di panggung global. Industri Belanda yang beragam, termasuk bidang pertanian, teknik perminyakan, dan elektronik, memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara tersebut. Inovasi tetap menjadi landasan masyarakat Belanda, dengan perusahaan multinasional seperti Philips memberikan kontribusi terhadap industri teknologi elektronik yang mapan. Sejarah Belanda dimulai sejak zaman prasejarah ketika suku-suku Jerman dan Celtic bermukim di wilayah tersebut. Namun, pada abad pertengahan, Belanda mulai muncul sebagai entitas politik dan budaya yang khas, didorong oleh perdagangan maritim dan industri tekstil. Periode ini juga bertepatan dengan masa kebangkitan ekonomi yang penuh gejolak. Pada abad ke-16, Belanda mengalami perkembangan topografi yang pesat ketika terjadi pemberontakan melawan pemerintahan Spanyol. Pemberontakan ini dipimpin oleh Willem si Pendiam, William the Silent, yang pada tahun 1581 berhasil mendeklarasikan kemerdekaan dan membentuk Republik Belanda Bersatu. Pada periode ini,
Belanda mengalami kebangkitan seniman besar seperti Rembrandt dan Vermeer, yang menciptakan karya-karya seni yang mengagumkan. Selain itu, Belanda juga dikenal dengan tulip mania, di mana umbi tulip diperdagangkan dengan harga yang sangat mahal dan menjadi sebuah fenomena ekonomi yang terkenal. Konflik agama dan politik di Belanda menjadi panggung pemberontakan Belanda melawan kekuasaan Spanyol yang berlangsung selama beberapa dekade. Pemberontakan ini berpuncak pada kemerdekaan Belanda pada tahun 1648, yang diakui melalui Perjanjian Westphalen. Pada abad ke-17, Belanda mengalami zaman keemasan, ditandai dengan kemajuan dalam budaya dan ilmu pengetahuan. Namun, abad ke-18 membawa kemunduran dengan invasi Prancis dan berdirinya kerajaan Belanda di bawah Napoleon. Setelah jatuhnya Napoleon, Belanda kembali merdeka pada tahun 1815. Abad ke-20 membawa tantangan dengan dua perang dunia, namun Belanda muncul sebagai negara demokrasi yang makmur dan toleran. Saat ini, Belanda dikenal sebagai bangsa modern dan progresif dengan warisan sejarah yang terus menginspirasi dunia. Salah satu inspirasinya adalah Vincent van Gogh, salah satu pelukis paling penting dan terkenal sepanjang masa. Kontribusinya terhadap seni modern tak tertandingi, dengan gaya unik dan ekspresif yang melampaui masanya dan memengaruhi generasi seniman. Van Gogh tidak hanya memberikan dampak besar pada sejarah seni, tetapi juga memperkaya budaya Belanda dan dunia dengan karya-karyanya yang luar biasa. Beberapa tokoh terkenal asal Belanda, seperti Max Verstappen, seorang pembalap Formula 1 yang sedang naik daun, terkenal karena keberaniannya dan keterampilannya di trek balap. Selain itu, Eddie Van Halen, seorang gitaris legendaris dengan Dutch Rhodes, juga turut mengukir sejarah dalam dunia musik. Belanda juga dikenal dengan kontribusinya dalam dunia musik, khususnya musik dansa elektronik atau EDM. Sejumlah DJ terkenal dunia asal Belanda, seperti Armin van Buuren, Tiesto, dan Martin Garrix, telah menciptakan karya-karya yang mendunia dan menjadi ikon dalam industri musik elektronik. Musik merupakan bagian penting dari budaya Belanda dan terus menjadi salah satu daya tarik utama negara ini bagi penggemar musik di seluruh dunia. Belanda memang dikenal sebagai salah satu negara di dunia di mana orang-orangnya suka menari dan festival EDM mereka menarik perhatian dari seluruh dunia. Belanda dikenal sebagai negara yang sangat menyukai sepak bola dan memiliki tradisi sepak bola yang kuat. Meskipun negara Belanda relatif kecil secara geografis, namun mereka memiliki sejarah panjang dalam olahraga sepak bola. Tim nasional Belanda dikenal dengan julukan Oranje, yang mengacu pada warna oranye yang menjadi simbol negara tersebut. Sejak awal sejarah sepak bola internasional, Belanda telah menghasilkan banyak pemain sepak bola hebat dan mencapai kesuksesan besar di berbagai kompetisi seperti Piala Dunia dan kejuaraan Eropa. Timnas Belanda sangat disegani dalam dunia sepak bola karena gaya permainan atraktif, kreatif, dan serangan yang cepat. Mereka juga dikenal dengan filosofi sepak bola, total football, yang dipopulerkan pada tahun 1970-an. Beberapa pemain legendaris seperti Johan Cruyff, Marco van Basten, dan Ruud Gullit berasal dari Belanda dan telah memberikan kontribusi besar dalam mengangkat nama Belanda di kancah sepak bola internasional. Meskipun belum pernah meraih gelar Piala Dunia, Belanda tetap menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan dalam kompetisi sepak bola. Dengan tradisi sepak bola yang kuat, kualitas pemain yang terus berkembang, dan budaya sepak bola yang mendalam, tidak heran bahwa Belanda tetap menjadi salah satu negara yang sangat dihormati dalam dunia sepak bola. Belanda dikenal memiliki sistem pendidikan yang berkualitas tinggi. Menurut Forum Ekonomi Dunia,
Belanda menduduki peringkat ketiga dalam daftar negara dengan tingkat pendidikan tertinggi. Sekitar 81% penduduk usia 25-64 tahun telah menyelesaikan setidaknya sekolah menengah atas, angka yang lebih tinggi dari rata-rata pendidikan di negara tersebut yang sebesar 79% menurut OECD. Sistem pendidikan di Belanda dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif kepada siswa, termasuk keterampilan membaca, menulis, berpikir kritis, dan pemahaman matematika. Selain itu, siswa juga diajarkan keterampilan ekonomi, sosial, ilmiah, dan keahlian yang relevan dengan dunia kerja. Sistem pendidikan di Belanda mendorong siswa untuk berkembang dan mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Siswa didorong untuk mengikuti jalur pendidikan yang sesuai dengan pilihan karir mereka, baik itu melalui pendidikan teknis, vokasional, atau akademis. Di Belanda, memiliki asuransi kesehatan adalah persyaratan hukum dan semua penduduk diharuskan untuk memiliki asuransi kesehatan yang mencakup layanan dasar yang penting. Meskipun biaya pembayaran bulanan asuransi kesehatan di Belanda bisa relatif tinggi bagi beberapa orang, namun sistem ini memberikan keuntungan besar bagi warga negara Belanda. Salah satu keuntungan utama tinggal di Belanda sebagai warga negara Belanda adalah akses yang mudah dan terjamin terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Meskipun beberapa orang mungkin merasa bahwa mereka membuang-buang uang karena tidak memerlukan perhatian medis terlalu sering, namun saat mereka mencapai titik di mana mereka benar-benar membutuhkan perawatan medis, mereka akan mendapatkannya tanpa harus khawatir tentang biaya yang tinggi. Selain itu, struktur kota yang kecil dan transportasi umum yang efisien di Belanda memudahkan perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lain. Dengan adopsi budaya bersepeda yang kuat di Belanda, bersepeda bukan hanya menjadi alternatif transportasi yang ramah lingkungan, tetapi juga dapat mendukung kesehatan Anda. Terdapat jalur sepeda khusus yang tersebar di berbagai kota di Belanda, sehingga bersepeda juga bisa menjadi pilihan yang nyaman dan aman untuk menjelajahi tempat-tempat menarik di sekitar Anda. Bersama dengan kemudahan transportasi dan kemungkinan untuk menjelajahi keindahan alam dan kebudayaan negara tersebut melalui bersepeda. Bersepeda juga merupakan salah satu hiburan populer di negara ini, dengan rata-rata orang Belanda bersepeda sekitar 2,5 km sehari, atau sekitar 900 km dalam setahun. Keutamaan medan yang datar dan jaringan jalur sepeda yang luas membuat bersepeda di Belanda menjadi aktivitas yang mudah dan menyenangkan. Jaringan bersepeda yang terpelihara dengan baik di Belanda mencerminkan budaya sepeda yang kuat di negara tersebut. Diperkirakan bahwa terdapat sekitar 18 juta sepeda di Belanda, melebihi jumlah penduduknya sekitar 17 juta orang. Mobilitas yang luar biasa ini tidak hanya membantu dalam mengurangi emisi karbon, tetapi juga meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Belanda. Ibu kota Belanda, Amsterdam, terkenal dengan distrik cahayanya dan kebijakan liberal serta pendekatan progresif terhadap masalah sosial. Amsterdam, ibu kota Belanda, dibangun di atas sistem kanal yang mengesankan dan memiliki lebih banyak kanal dibandingkan Venesia. Sabuk kanal kota yang dikenal sebagai Grachtengordel di Amsterdam bahkan telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO, menunjukkan contoh indah dari perencanaan kota yang berkelanjutan. Saat Anda berjalan-jalan di Amsterdam, ibu kota Belanda, Anda akan terpesona oleh keindahan dan aura semarak yang memikat pengunjung. Kota ini dipenuhi dengan berbagai tempat indah yang mencerminkan kekayaan sejarah dan suasana uniknya. Salah satu fitur paling ikonik adalah cincin kanal, sistem kanal yang membentang lebih dari 100 km dan membentuk lanskap daratan yang menakjubkan dan romantis. Naik perahu di sepanjang kanal adalah pengalaman tak terlupakan, memungkinkan pengunjung mengagumi rumah-rumah elegan abad ke-17 dan ke-18 dengan fasad berornamen dan jembatan menawan.
Sorotan lain dari Amsterdam adalah Taman Vondel, sebuah oasis hijau di jantung kota. Taman yang indah ini menawarkan tempat peristirahatan yang damai dari hiruk-pikuk perkotaan dengan danau yang tenang, rumput luas, dan jalan setapak berpepohonan rimbun. Tempat ini sempurna untuk berjalan-jalan santai atau piknik yang cerah. Amsterdam juga terkenal dengan arsitekturnya yang unik dan eklektik, yang secara harmonis memadukan bangunan bersejarah dengan desain modern dan inovatif. Pengunjung dapat mengagumi keajaiban arsitektur seperti istana kerajaan, rumah Anne Frank, dan jembatan kurus yang ikonik. Amsterdam, ibu kota Belanda, dibangun di atas sistem kanal yang mengesankan dan memiliki lebih banyak kanal dibandingkan Venesia. Sabuk kanal kota yang dikenal sebagai Grachtengordel di Amsterdam bahkan telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO, menunjukkan contoh indah dari perencanaan kota yang berkelanjutan. Belanda menonjol sebagai pemimpin global dalam hal perencanaan kota, dengan Rotterdam khususnya menonjol karena arsitekturnya yang inovatif dan infrastruktur. Kota ini merupakan rumah bagi bangunan ikonik seperti Markthal, gedung perumahan inovatif, dan pasar. Bangunan-bangunan ini menjadi contoh bagus dari upaya Belanda dalam menciptakan lingkungan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Rotterdam dengan bangga mengklaim gelar sebagai pelabuhan terbesar di dunia, menjadi pusat utama perdagangan internasional dan pengiriman yang menangani barang dan kargo dari seluruh penjuru dunia. Tahukah Anda mengapa Belanda memiliki nama ini? Nama, Belanda, diberikan karena topografi wilayahnya yang datar dan rendah, dengan 26% wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Karena kesulitan yang disebabkan oleh kelebihan air, Belanda harus mencari cara untuk mengalirkan air dan memastikan lahan subur ini dapat dihuni. Selama berabad-abad, Belanda mengembangkan sistem pengelolaan air yang cerdas dan efektif. Sistem ini terdiri dari tanggul, kanal, dan kincir angin yang ikonik. Kincir angin ini tidak hanya berfungsi untuk memompa air keluar dari dataran rendah tetapi juga menjadi simbol kecerdasan Belanda dan perjuangan terus-menerus melawan kekuatan alam. Pengelolaan air yang cemerlang oleh Belanda selama berabad-abad telah memungkinkan mereka mereklamasi ribuan mil persegi tanah dari laut, mengubah rawa-rawa menjadi ladang subur. Sistem ladang reklamasi ini, yang disebut polder, merupakan bukti kemampuan teknik Belanda dalam mengelola air dan menjadi bagian penting dari sejarah dan keberhasilan mereka. Dalam hal biodiversitas, Belanda memiliki beragam satwa liar yang menghuni lanskap mereka, termasuk kelelawar, hewan pengerat, rusa, burung air, burung penyanyi, anjing laut, serta karnivora besar di lepas pantai. Flora Belanda juga sangat beragam, dengan bunga tulip yang ikonik, hutan, padang rumput, dan danau yang penuh dengan kehidupan. Ketika mengunjungi Belanda, Anda akan terpesona oleh lanskap yang dipenuhi kincir angin. Struktur-struktur ini menjadi pengingat nyata akan sejarah dan ketahanan luar biasa negara ini. Aspek lain yang menyempurnakan lanskap Belanda adalah ladang tulip yang berwarna-warni dan semarak. Ladang-ladang ini menjadi seperti karpet warna-warni yang menciptakan pemandangan visual yang luar biasa. Tulip, yang berasal dari Asia Tengah, dibawa ke Belanda pada abad ke-16 dan sejak itu menjadi simbol ikonik negara ini. Musim semi adalah waktu ketika ladang tulip bermekaran dengan kemegahannya, menarik ribuan pengunjung dari seluruh dunia untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Ladang-ladang tulip yang terbentang sejauh mata memandang dalam ledakan warna-warni tampak seperti lukisan tangan. Berjalan-jalan di antara ladang-ladang ini adalah pengalaman unik di mana seseorang dapat merasakan energi dan semangat yang dibawa bunga tulip ke pemandangan Belanda. Pada abad ke-17, Belanda bahkan mengalami periode yang disebut tulip mania, di mana harga umbi tulip melonjak drastis bahkan melebihi harga emas.
Meskipun gelembung ekonomi ini kemudian meledak secara dramatis, tulip tetap menjadi simbol abadi Belanda dan menjadi bagian penting dari budaya negara tersebut. Belanda juga terkenal dengan pasar bunga terbesarnya, Aalsmeer Flower Auction, yang meluas hingga 363 hektar. Pasar bunga ini memproses jutaan bunga setiap hari, mulai dari tulip hingga mawar, dan memainkan peran kunci dalam perdagangan bunga global. Belanda juga sangat mencintai hortikultura dan berkebun, dengan Taman Bunga Keukenhof menjadi yang terbesar di dunia, menampilkan jutaan bunga berwarna-warni setiap tahunnya. Semua ini membuat Belanda menjadi destinasi yang menarik bagi penggemar keindahan alam dan kebun bunga. Belanda merupakan negara yang kaya akan simbol-simbol ikoniknya. Di antaranya adalah kincir angin yang menjadi bagian penting dari warisan negara tersebut. Kincir angin bukan hanya sebagai elemen dekoratif yang mempercantik pedesaan Belanda, tetapi juga merangkum kisah ketahanan dan inovasi. Lebih dari 1000 kincir angin menghiasi lanskap Belanda, menandai warisan teknik dan kemahiran dalam reklamasi lahan basah. Salah satu situs warisan dunia UNESCO di Belanda yang menarik adalah Desa Kinderdijk, yang memiliki 19 kincir angin asli. Dibangun pada abad ke-18, kincir angin di sana dirancang untuk mengalirkan air dari tanah dan mengeringkan lahan basah di sekitarnya, menunjukkan kehebatan teknik yang dimiliki oleh masyarakat Belanda. Jika Anda ingin menjelajahi tempat yang luar biasa di Belanda, jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi Taman Vacanti berair yang terletak di Desa Menawan aan Zagel. Kompleks perumahan ini menawarkan pengalaman unik hidup selaras dengan alam, terletak di jantung kawasan perairan Danau Van Weden yang menakjubkan. Negara bagian air aan Zagel memberikan pemandangan panorama yang indah serta suasana yang tenang dan damai. Hunian-huniannya menawarkan akses langsung ke kanal dan kawasan hijau di sekitarnya, menjadikannya lokasi ideal bagi mereka yang mencari kehidupan yang dikelilingi oleh keindahan alam. Selain itu, penghuni memiliki akses ke berbagai fasilitas modern yang menjamin kenyamanan dan kemudahan. Negara bagian perairan aan Zagel lebih dari sekedar tempat tinggal. Ini adalah tujuan di mana Anda dapat terhubung secara mendalam dengan alam dan menikmati segala sesuatu yang ditawarkan oleh kehidupan pedesaan. Dengan pemandangan yang luas dan mewah, tempat ini memberikan pengalaman unik untuk hidup dalam harmoni dengan lingkungan sekitar. Jika Anda tertarik untuk mengenal Belanda atau bahkan tinggal di sana, penting untuk mengetahui isu-isu seperti upah minimum, sewa, dan biaya makanan. Dimulai dengan upah minimum, Belanda memiliki salah satu nilai tertinggi di Eropa, yaitu sekitar $2.300 per bulan. Tingkat gaji ini disesuaikan setiap tahun untuk memastikan standar hidup yang layak bagi penduduk Belanda. Namun, tingginya biaya hidup di Belanda juga perlu dipertimbangkan, terutama di kota-kota besar seperti Amsterdam. Sewa dapat mengambil sebagian besar anggaran bulanan. Untuk apartemen satu kamar tidur di area pusat kota, harga sewa bisa berkisar antara $900 hingga $1.500 per bulan, tergantung lokasinya. Di wilayah lain di Belanda, harga sewa cenderung lebih terjangkau, mulai dari $600 hingga $900 per bulan untuk apartemen satu kamar tidur. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan ekonomi antara wilayah metropolitan dan kota-kota kecil. Dalam hal biaya makanan, Anda juga perlu memperhitungkan pengeluaran ini sebagai bagian dari anggaran bulanan Anda. Biaya makanan dapat bervariasi, tetapi umumnya belanja bahan makanan di Belanda bisa lebih mahal dibandingkan beberapa negara lain di Eropa. Namun, dengan perencanaan yang baik, Anda dapat mengelola pengeluaran untuk makanan dengan efisien. Secara keseluruhan, tinggal di Belanda menawarkan banyak keuntungan, tetapi penting untuk mempertimbangkan biaya hidup yang lebih tinggi, terutama jika Anda berencana untuk tinggal di kota besar seperti Amsterdam.
Belanda memiliki biaya hidup yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Makanan di restoran-restoran populer biasanya berharga antara $5 hingga $25. Membeli bahan pokok di supermarket juga bisa lebih mahal. Walaupun upah minimum di Belanda relatif tinggi, biaya perumahan dan makanan yang tinggi memberikan tantangan bagi penduduk lokal. Aspek lain yang mempengaruhi pendapatan orang Belanda adalah pajak. Jika Anda berpenghasilan hingga $75.000 per tahun, Anda harus mengalokasikan sekitar 37% dari gaji Anda untuk membayar pajak kepada pemerintah. Secara keseluruhan, meskipun biaya hidup di Belanda cukup tinggi, kualitas hidup dan manfaat sosial yang ditawarkan membuatnya menjadi tempat yang menarik untuk tinggal. Para wanita di negara ini biasanya tinggi dan langsing dengan kecantikan alami dan bercahaya yang mencerminkan kesehatan dan gaya hidup aktif. Wanita di Belanda seringkali dikenal dengan kecantikan alami dan gaya hidup sehat yang mencerminkan karakteristik masyarakat yang aktif dan berorientasi pada kesehatan. Mereka biasanya tinggi dan langsing, dengan harmoni yang lembut dalam penampilan mereka. Mata wanita Belanda seringkali jernih dan ekspresif, mencerminkan sinar matahari dari iklim Belanda. Rambut mereka umumnya berwarna pirang coklat muda atau merah dengan berbagai corak yang melengkapi penampilan mereka yang sehat dan bercahaya. Polanya rambut mereka seringkali ditata secara sederhana dan praktis, mencerminkan pola pikir fungsional dan tidak rumit yang merupakan ciri khas budaya Belanda. Wanita Belanda cenderung menjaga diri mereka dengan baik, menghargai makanan sehat dan olahraga teratur. Hal ini tercermin dalam fisik mereka yang kencang dan langsing, yang seringkali merupakan hasil dari gaya hidup seimbang yang menggabungkan aktivitas luar ruangan seperti bersepeda dan olahraga air. Jika Anda mencari kesenangan dewasa, Anda harus pergi ke distrik lampu merah yang terkenal. Sebagai negara liberal, Belanda mencerminkan nilai-nilai ini dalam kehidupan malamnya. Di sini, wanita menikmati kebebasan total untuk memilih pakaian dan perilaku mereka tanpa takut dihakimi. Terletak di jantung kota Amsterdam, lingkungan ikonik ini terkenal dengan beragam hiburan dewasa. Jendela-jendela yang diterangi menampilkan berbagai tempat, mulai dari rumah bordil tradisional, hingga kedai kopi yang menawarkan produk unik. Pengunjung dapat menjelajahi jalan-jalan sempit yang ramai di lingkungan ini, di mana mereka akan menemukan suasana yang semarak dan banyak pilihan untuk hiburan dewasa. Dengan perpaduan kafe, bar, dan klub, distrik lampu merah menawarkan pengalaman unik dan provokatif bagi mereka yang ingin merasakan kehidupan malam Amsterdam. Ini adalah bagian dari daya tarik dan keunikan distrik lampu merah yang membuatnya menjadi tujuan yang menarik bagi banyak wisatawan. Masakan Belanda menawarkan banyak hidangan lezat yang patut dicoba. Salah satu hidangan paling ikonik adalah stampot, kentang tumbuk yang dicampur dengan sayuran hijau seperti bayam, kangkung, atau asinan kubis. Stampot biasanya disajikan dengan sosis, bacon, atau daging panggang dan dianggap sebagai masakan klasik Belanda, terutama di musim dingin. Highlight lainnya adalah bitterballen, bola-bola goreng lezat yang terbuat dari daging cincang dan saus. Hidangan ini sering disajikan sebagai camilan atau hidangan pembuka dan dapat ditemukan di banyak bar dan kafe, biasanya ditemani bir dingin. Selain hidangan gurih, Belanda juga terkenal dengan makanan penutup tradisionalnya. Poffertjes adalah pankek manis kecil yang ditaburi gula halus, sementara oliebollen adalah pangsit goreng yang diisi dengan buah-buahan kering dan kismis. Dengan menikmati masakan yang lezat dan otentik ini, wisatawan mempunyai kesempatan untuk terhubung dengan esensi budaya lokal dan menikmati pengalaman yang membangkitkan tradisi dan identitas Belanda. Kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran merupakan nilai yang diterapkan secara luas di masyarakat Belanda,
Dan wanita Belanda adalah contoh yang baik dari hal ini dengan dedikasi mereka terhadap pola hidup sehat dan aktif. Saya harap Anda menikmati perjalanan ke Belanda yang luar biasa ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa berlangganan saluran kami dan tinggalkan suka Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.